Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi di pertemuan 10. Saya Fadha Fadila dengan NIM 25105111032. Baiklah, langsung saja kita mulai di slide 19. Ini ada vektor dan persamaan parametrik garis di R2 dan R3. Jadi semisal di sini L adalah garis yang dimana berada di ruang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi yang dimana dia melewati titik X0 atau titik asal dan sejajar dengan vektor. Maka kita bisa tuliskan persamaannya adalah X sama dengan X0 tambah T kali V. Nah, jika semisal dia hanya melewati titik asal, maka persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu X sama dengan T kali V. Nah, di sini sudah ada dua contoh, di mana contoh pertama itu tentukan persamaan vektor dan persamaan parametrik garis yang melalui titik asal dan sejajar dengan vektor. Nah, di sini kita cukup masukkan saja nilai-nilai titik atau nilai dari si vektor V itu sesuai sumbu. Jadi di persamaan vektor itu diperoleh di sumbu X, Y itu ada T min 2,3. Nah, di persamaan parametrik garis itu di sumbu X ada min 2T dan di sumbu Y ada 3T. Nah, di contoh kedua itu sebenarnya sama penyelesaiannya dengan contoh pertama, hanya saja di contoh kedua ini bertambah satu komponen, itu bertambah P0 dengan titik 1, 2, dan min 3. Jadi di sini itu untuk mencari persamaan vektornya kita masukkan rumus, yaitu X sama dengan X0 tambah TV, sehingga diperoleh hasilnya setiap sumbu itu ada sumbu X, Y, dan Z, bisa dilihat di PPT, dan juga persamaan parametrik garisnya diperoleh di sumbu X ada 1 tambah 4T, di sumbu Y ada 2 kurang 5T, di sumbu Z ada min 3 tambah T. Nah, jadi sekarang slide selanjutnya ada vektor dan persamaan parametrik di bidang R3. Jadi sama seperti di slide sebelumnya, di sini itu kita sudah masuk ke ruang tiga dimensi, yang dimana di sini itu membutuhkan dua vektor. Jadi persamaannya jika semisal garis W ini berada di ruang tiga dimensi dan di mana dia melewati titik asal dan sejajar dengan vektor satu dan vektor 2, maka persamaannya bisa dituliskan X sama dengan X0 tambah T1 kali V1 tambah T2 kali V2. Dan jika dia hanya melewati titik asal, maka persamaannya bisa dituliskan X sama dengan T1 kali V1 ditambah T2 kali V2. Jadi di sini sudah ada dua contoh. Sebenarnya contohnya ini penyelesaiannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Bisa dilihat di sini hanya saja kita ubah ke dalam notasi vektor. Nah, sekarang masuk ke slide selanjutnya ada perkalian silang atau cross product. Jadi di cross product itu jika semisal ada dua vektor, di sini ada vektor U dan vektor V, jika dia dikalikan nantinya akan menghasilkan vektor baru. Nah, di sini bisa dilihat untuk mengkalikan vektor U dan vektor V itu rumusnya ini. Jadi di sini itu intinya perkalian silang menghasilkan vektor dan perkalian titik itu menghasilkan skalar. Jadi di sini sudah ada contoh, ada dua vektor, vektor U dan vektor V. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks dan kemudian kita kalikan menggunakan rumus yang sudah disediakan di slide sebelumnya. Jadi kita hitung dan didapatkanlah hasil akhirnya min 23 vektor baru, kita sebut saja vektor W dengan elemen min 23,7 dan min 1. Nah, di sini juga dari contoh sebelumnya itu, kalau kita buktikan dengan perkalian titik, maka hasil cross produknya itu W ini sejajar dengan vektor. Maksudnya ortogonal dengan vektor U dan ortogonal dengan vektor V. Jadi di sini sudah ada aturan tangan kanan. Nah, caranya itu jari ini menunjukkan arah U ke V, sedangkan ibu jari itu menunjukkan arah U dikali V. Jadi di sini sudah ada sifat-sifat perkalian silang. Jadi salah satu sifat penting perkalian silang itu ada U dikali V sama dengan negatif V dikali U. Yang dimana artinya itu jika posisi vektornya diubah, maka itu juga akan mengubah hasil arah vektornya. Jadi selain itu juga ada U dikali U yang dimana vektor tersebut kan sama, jika vektor sama dikalikan dengan vektor yang sama maka hasilnya adalah nol. Dan juga sifat cross product itu distributif. Jadi di sini juga ada mengenai besaran panjang cross product yang dimana cara mencarinya adalah menggunakan rumus umum, norms U dikali V sama dengan norms U dikali norms V sin theta. Jadi di sini intinya cross product itu dipengaruhi oleh panjang dan sudut di antara kedua vektor. Jadi di sini sudah ada perkalian silang vektor satuan standar. Jadi diperlukan tiga satuan vektor, yaitu ada satuan I, J, dan K yang dimana itu merupakan salah satu komponen yang mempermudah nanti kita menghitung di ruang tiga dimensi. Jadi di sini sudah ada contohnya perkalian silang I dan J. Nah, jika semisal I dikali J itu sama dengan K, maka J dikali I sama dengan negatif K. Kenapa? Karena tadi hasilnya itu dipengaruhi oleh posisi vektor. Jadi di sini sudah ada rumus umum dari eh, kedua vektor. Kita bisa hitung menggunakan ekspansi kofaktor.
dan juga melibatkan melibatkan satuan vektor, vektor i, j, dan k. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh untuk melihat kembali contoh satu. Jadi di sini sudah ada dua vektor U dan V, maka kita bisa gunakan rumus yang sudah dikasih tahu tadi, dan hasil akhirnya jika kita hitung menggunakan ekspansi kofaktor min 23i tambah 7j dikurang K. Oke, selanjutnya ada aplikasi geometri perkalian silang, yang dimana yang pertama itu ada menghitung luas area paralelogram, yang dimana rumusnya adalah sama dengan alas kali tinggi, yang dimana 6 U dikali 6 pi sin theta. Di sini sudah ada contohnya, di sini kita disuruh untuk menentukan luas segitiga, yang dimana ditentukan oleh tiga titik, ada titik P1, P2, dan P3. Nah, di sini kita buat dulu dua vektor pembentuknya, kemudian kita hitung cross produknya, dan karena luas segitiga itu adalah setengah luas paralelogram, maka hasilnya adalah 7,5. Jadi di sini selain menghitung paralelogram juga menghitung volume parallelepiped. Nah, parallelepiped itu bangunan tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga buah vektor. Bisa dilihat ada vektor W, vektor V, dan vektor U. Nah, di sini itu ada rumus umumnya yaitu ada U dikali V kali W. Oke. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini kita akan menghitung volume parallelepiped dengan rumus umum U dikali V kali W, dan kemudian kita hitung diperoleh hasilnya 49 karena hasilnya mutlak, maka nilainya adalah 49 satuan kubik. Volumenya 49 satuan kubik. Nah, kemudian ada tafsiran geometri determinan, yang dimana jika dia di ruang dua dimensi, itu digunakan untuk menghitung luas paralelogram, dan jika dia di tiga dimensi, itu digunakan untuk menghitung volume parallelepiped. Nah, di sini di slide terakhir ada dua contoh, yang dimana contoh pertama itu menghitung luas paralelogram, dan di contoh kedua itu menunjukkan hasil determinannya adalah nol, sehingga volumenya adalah nol, dan juga ketiga vektor ini berada di bidang yang sama. Baiklah, karena saya sudah selesai mereview materi di pertemuan 10, sekarang saya akan menjelaskan contoh vektor dan persamaan parametrik di ruang tiga dimensi yang sudah saya buat. Jadi di sini diketahui ada dua titik, yang dimana titik A itu 1,2,3 dan titik B adalah 3,4,5. Dari sini kita akan menentukan arah vektor A ke B dan persamaan parametrik garis yang melalui titik A dan B. Jadi untuk menentukan arah vektor A ke B itu kita cukup masukkan saja nilai-nilai atau titik yang ada pada titik A dan titik B. Jadi di sini bisa dilihat 3 kurang 1, 4 kurang 2, dan 5 kurang 3. Jadi arah vektor A ke B itu adalah 2,2,2. Nah, di sini di bagian kedua kita diminta untuk menentukan persamaan parametrik garis yang melalui titik A dan B. Jadi di sini kita akan menggunakan titik A 1,2,3 dan vektor arah 2,2,2 yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita sesuaikan saja sesuai sumbu, dan kita sesuaikan dengan titik eh, A dan vektor arah tadi. Jadi di sumbu X ada 1 tambah 2T, di sumbu Y ada 2 tambah 2T, di sumbu Z ada 3 tambah 2T. Jadi persamaan parametriknya adalah di sumbu X ada 1 tambah 2T, di sumbu Y ada 2T tambah 2T, dan di sumbu Z ada 3T tambah 2T. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjawab soal yang telah diberikan di LEEDS, yang dimana di sini diketahui tiga titik pada ruang tiga dimensi ada titik P1, P2, dan P3. Di titik P1 ada 1,0,0, dan di titik P2 ada 3,1,2, dan di P3 ada 0,2,1. Nah, di sini kita akan menghitung luas segitiga oleh ketiga titik tersebut. Jawab. Jadi di sini kita jawab bentuk dua vektor dari titik P1 itu kita tentukan dulu arah P1 ke P2 dan arah P1 ke P3. Nah, arah P1 ke P2 itu kita masuk ke titiknya, yaitu ada 3 kurang 1, 1 kurang 0, dan 2 kurang 0, dan diperoleh hasilnya 2,1,2. Nah, di arah P1 ke P3 itu kita masukkan juga susu titik, yang dimana 0 kurang 1, 2 kurang 0, 1 kurang 0, yang dimana hasilnya adalah min 1,2,1. Nah, di sini kita akan menghitung hasil perkalian silang atau cross product. Nah, di sini arah dari P1 ke P2 itu dikali arah dari P1 ke P3. Jadi kita masukkan vektor satuannya IJK, kita masukkan sesuai nilai yang sudah kita dapatkan tadi, dan kemudian diperoleh hasilnya negatif 3, negatif 4,5. Nah, panjang vektor hasil cross productnya itu, nilai yang tadi kita sudah dapatkan itu kita mutlakkan, kemudian kita kuadratkan dan kita akarkan. Jadi diperoleh min 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 5 kuadrat diakarkan, maka akar 9 tambah 16 tambah 25 dihasilkan akar 50, sama yang dimana jika kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Nah, di sini luas segitiga adalah setengah luas sejar genjang. Maka kita masukkan rumusnya L sama dengan setengah mutlak arah P1 ke P2 dikali arah P1 ke P3. Jadi luasnya kita masukkanlah nilainya, kita substitusikan. L sama dengan setengah, hasil akhir tadi 5 akar 2 sama dengan 5 akar 2 akar 2. Jadi inilah hasil akhirnya adalah 5 akar 2 akar 2. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.